Assalamualaikum, apa kabar Bunda? Semoga hari Anda menyenangkan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Selamat mendengarkan. Teman Bayu yang berprofesi sebagai pengacara tertawa mengejek. Dia berkata, "Kamu tidak bisa menang, B. Pengangguran dan putrimu di bawah usia 17 tahun." Bayu mendengkus. Dia tersinggung ucapan Janeson. Dirinya memang pengangguran. Tetapi aku masih punya tabungan. Cukuplah untuk hidup 1 atau 2 bulan sampai aku dapat pekerjaan. Kata Bayu. Kemungkinannya kecil, Bayu. Aku tidak bisa membantumu. Janeson secara halus menolak karena Bayu hanya menawarkan bayaran yang sedikit. Kamu pasti takut menghadapi Rendra. Bayu tersenyum sinis. Dasar penakut. Rendra mempunyai segalanya yang diinginkan lelaki. Harta dan tahta. Kau merendahkan aku, B. Aku hanya berpikir secara objektif saja. Pikirkan baik-baik sebelum menyerang dia. Kata Janeson yang tidak ingin berurusan dengan Rendra. Lelaki itu meninggalkan restoran Padang. Bayu merasakan kebuntuan. Belum melakukan apa, dia sudah kalah. Dia menghisap rokok sembari mengedarkan pandangannya. Setelah membayar makanan, dia pulang ke rumah ibunya. Bayu, ada uang tidak? Ibu tidak ada uang buat beli beras. Ucap Lastri mengiba. Lastri belum sehat, sedangkan Dewi harus istirahat karena kelelahan. Bidan menyarankan Dewi tidak bekerja berat. Tidak ada pemasukan. Bayu melempar uang 20.000 ke arah Lastri. Kalian berdua memang menyusahkan. Gerutunya. Ibu tanggung jawabmu, Bayu. Ibu sudah membesarkan kamu. Sepantasnya kamu mencukupi kebutuhan ibu. Sungut Lastri. Ya, tapi aku tidak bekerja, Bu. Bayu mendebat. Ibu tahu kamu masih punya tabungan. Lastri mencebik, mengambil uang yang jatuh di lantai. Ara menggandeng putrinya berjalan di koridor pendek. Jam pelajaran telah selesai. Di lobi sekolah beberapa orang tua atau pengasuh menjemput anak-anak yang pulang. Ketika berjalan melintasi halaman sekolah, seorang bocah laki-laki menghampiri. Dia mengulurkan permen lollipop pada Zora. Terima kasih. Ucap Ara. Bilang terima kasih, Zora. Terima kasih ya. Zora tersenyum lebar, memperlihatkan giginya yang rapi. Ara tahu anak laki-laki itu putra Malea. Wajah dan rambut Bian agak berkeringat. Ara mengambil tisu, lalu mengelap dahi Bian. Bian! Panggil Malea yang berjalan mendekat. Ayo, lekas pulang. Mami, apa aku boleh bermain bersama Zora? Tanya Bian. Malea dan Ara bertukar pandang. Seandainya tidak berada di antara anak-anak, mereka akan mengeluarkan kata-kata kasar. Dedi tidak memperbolehkan. Malea menggandeng tangan Bian, menarik supaya cepat berjalan. Bye-bye, Zora. Bian masih sempat melambaikan tangannya yang bebas. Ara penasaran dengan suami Malea seperti apa. Apakah mirip Bian? Bubu. Zora menarik ujung kemeja sang ibu, meminta tolong supaya dibukakan permen. Tangan kanan Ara membuka permen berbungkus plastik corak stroberi itu. Kemudian keduanya melanjutkan langkah ke area parkir. Ara mendudukkan Zora di kursi khusus balita yang dipasang di jok mobil. Tujuan Ara selanjutnya bertemu Dilia di toko roti. Kendaraan roda 4 yang dikemudikan Ara meluncur dengan kecepatan sedang. Dia sudah mahir mengendarai mobil. Tetapi, Rendra tetap menyarankan Ara menggunakan sopir. Karena khawatir. Mobil sedan itu merapat di halaman toko roti yang bangunannya rumah zaman penjajahan Belanda. Di halaman toko ada bangku-bangku kayu dan meja. Tanaman-tanaman hijau membuat suasana adem. Dilia tidak duduk sendirian.
dia bersama keponakannya yang berusia 4 tahun. Gadis kecil berambut ikal rapat. Sudah lama menunggu? Tanya Ara, membantu Zora duduk. Tidak. Kami baru tiba 10 menit yang lalu. Sahut Delia. Kau sudah kenal Dania? Belum secara langsung, tetapi kamu pernah menunjukkan fotonya dan bercerita sedikit tentang Kania. Ara ingat kedua orang tua Kania meninggal dunia karena kecelakaan. Dan Delia yang mengasuhnya. 2 jus buah, 2 es kopi, tiramisu coklat, dan croissant diantar oleh pelayan berseragam coklat tua. Sayang sekali, anakmu perempuan juga. Kalau cowok, aku ingin kita besanan. Ucap Delia. Anak kedua mudah-mudahan cowok. Emang kamu sudah hamil? Sudah DP duluan? Ngaco. Tidak ada rumus DP-DPan. Aku hanya berharap seandainya suatu hari hamil. Aku ingin anak laki-laki. Ara menjelaskan. Ya, tuaan Kania, dong. Delia terkekeh. Masalah usia tidak masalah. Ara mencuil croissant, menyuapkan ke mulut Zora. Jadi liburan. Ke Italia. Sebenarnya aku khawatir pada Zora, dia belum pernah melakukan perjalanan jauh. Aku inginnya ke salah satu kota besar di Indonesia saja. Terang Ara. Kapan? 1 bulan lagi. Karena harus mengurus beberapa dokumen terlebih dahulu. Karena Delia tidak mengendarai mobil sendiri, Ara berinisiatif mengantar temannya itu. Karena kebetulan mereka satu perumahan. Delia dan suaminya baru beberapa menempati rumah baru mereka. Kamu sudah lihai menyetir? Komentar Delia. Rendra pasti keberatan kamu mengendarai mobil sendiri. Ya, kan? Kayak paranormal aja kamu. Aku janji ini hari terakhir aku menyetir mobil sendiri. Mulai besok harus dengan sopir. Ara melambatkan laju mobilnya saat melewati gerbang perumahan. Dia menurunkan kaca, menyapa penjaga keamanan, dan memberikan 1 kantong kertas berisi beberapa macam kue. Terima kasih. Sama-sama. Ara mengulas senyum. Delia menoleh ke belakang, memperhatikan mobil hitam di belakang mereka. Rasa curiganya berangsur hilang karena juga memasuki area perumahan. Ada apa? Tanya Ara. Mobil di belakang kita, sejak dari toko kue sepertinya mengikuti. Tapi sekarang dia belok kanan. Ara juga memperhatikan mobil tersebut. Yang hilang setelah belok kanan. Mungkin aku kebanyakan nonton film action. Bisa jadi si pemilik mobil tersebut membeli kue di toko yang sama. Dan rumahnya ada di perumahan yang sama. Ujar Delia. Mobil berhenti di depan pagar rumah Delia yang bergaya minimalis. Perempuan itu segera turun bersama keponakannya. Hei, sekarang kita dapat sering bertemu, Del. Tinggal jalan kaki. Kata Ara. Ya, aku bisa menggedor pintu rumahmu kapan saja. Mau mampir? Lain waktu saja. Delia sudah memasuki rumah. Ara yang hendak menjalankan mobil urung melakukannya. Karena tas ransel bergambar Barbie milik Kania tertinggal. Dia pun meraih tas tersebut. Delia! Teriak Ara sembari turun dari mobil, berjalan ke arah pintu pagar. Dia berhenti dan memperlihatkan tas. Tasnya Kania. Delia berlari untuk mengambil tas, namun kemudian menunjuk ke arah mobil Ara dan berteriak. Ara, mobilnya mundur! Refleks. Ara menoleh ke belakang. Mobil yang terparkir mundur pelan. Kemudian berubah cepat. Ara mengejar mobilnya. Zora! Ara panik sekali, mencoba menggapai pintu mobil. Dia tidak berhasil, mobil terus mundur karena jalan yang menurun. Brak! Bagian belakang mobil menabrak pohon dan akhirnya berhenti. Jeritan Ara makin menjadi. Bergegas membuka pintu mobil bagian belakang. Zora yang sedang mengulum lollipop tampak biasa saja. Gadis kecil itu tidak tahu bahaya yang baru usai. Ara meraih tubuh Zora.
Dia bersyukur putrinya tidak terluka. Ara memeluk tubuh Zora dan menangis. Ara. Dilia berhenti di samping Ara dengan napas tersengal-sengal karena habis berlari. Zora baik-baik saja? Iya. Tuhan melindungi Zora. Kau tadi sudah mengaktifkan rem tangan, mengaktifkan mode parkir? Tanya Dilia. Sudah. Seingatku sudah. Aku diajari cara parkir di jalan yang menanjak. Aku. Dilia memeluk Ara yang kelihatan syok. Maaf, aku bukan meragukanmu. Tenang. Tarik napas. Semua baik-baik saja. Pak, ada insiden kecil. Ucap Vina di telepon. Bu Ara sedikit mengalami kecelakaan. Apa? Rendra refleks berdiri dan kursi. Bagaimana keadaan istri dan anakku? Tidak ada yang terluka, Pak. Tidak perlu khawatir. Rendra bergegas keluar dari ruangannya. Memberitahu pada sekretarisnya, dia pulang lebih awal. Walaupun Vina mengatakan tidak ada yang terluka. Sampai di rumah, Rendra melihat Ara yang terduduk sambil memegang secangkir teh. Istrinya terlihat tidak tenang. Tubuh Ara berayun ke depan ke belakang dengan gerak lambat. Ara. Ren, seharusnya aku tidak menyetir mobil. Seharusnya aku tidak menyetir. Kedua mata Ara menyiratkan rasa bersalah. Rendra memegang kedua bahu Ara supaya tidak bergerak lagi. Tidak apa-apa, Ara. Aku harusnya tidak sok mandiri, Ren. Bibir Ara bergetar, dia terisak kembali. Karena Ara belum bisa tenang juga berkeringat dan gemetar, Rendra menghubungi dokter keluarga. Ara tertidur setelah mengkonsumsi obat yang diresepkan dokter. Jika masih berlanjut rasa panik dan cemas berlebihan, Ara disarankan periksa lebih lanjut ke rumah sakit. Mobil mendadak mundur. Terang Dilio yang berdiri di ujung ranjang. Dia menceritakan kejadian yang tidak terduga itu. Rendra mengusap kening Ara. Istrinya bagai putri tidur. Apa ada CCTV di rumahmu? Rendra berpaling. Ada. Apa kamu pikir ada sengaja yang melakukan hal tersebut? Hanya satu orang yang dicurigai Rendra, yakni Bayu. Karena lelaki itu tidak mendapatkan celah untuk merebut hak asuh. Pak Rendra, ada Pak Bayu. Vina memberitahu. Benar dugaan Rendra. Bayu yang merencanakan hal yang berbahaya. Rendra bergegas ke ruang tamu. Satu pukulan langsung diarahkan Rendra pada wajah Bayu. Mengakibatkan Bayu terjengkang ke belakang. Kau telah membahayakan Zora. Di mana otak dan hatimu? Maki Rendra. Bayu tertawa mengejek, dia mengusap ujung bibirnya yang berdarah. Hahaha, itu menunjukkan Ara tidak kompeten mengasuh Zora. Jika tersebar, image sebagai ibu baik akan hilang. Katakan berapa? Tanpa basa-basi Rendra bertanya. Rendra hanya ingin Bayu tidak mengganggu Ara lagi. Rasanya dia ingin melempar Bayu ke kawanan ikan hiu di laut lepas. Rendra akan mengumpulkan bukti bahwa Bayu yang bersalah atas insiden tersebut. Untuk berjaga-jaga seandainya tersebar. Tidak akan membiarkan Ara menderita lagi dan lagi karena Bayu. 1 miliar. Dan aku akan pergi. Bayu berdiri perlahan. Aku tambahi, asal kamu mengizinkan Zora aku adopsi. Kamu juga harus tanda tangan di surat perjanjian tidak akan mengganggu Ara. Baiklah, Pak CEO. Senang melakukan transaksi dengan Anda. Kata Bayu, sangat-sangat bahagia. Ambil saja anakku. Datanglah besok siang ke kantorku. Suruh Rendra. Sebenarnya tujuan awal adalah menculik anaknya sendiri. Bayu membuntuti Ara. Rendra tersenyum tipis melihat ekspresi Bayu saat meninggalkan ruangan kantornya. Ekspresi wajah penuh kepuasan dan rasa senang. Bayu mungkin akan menelepon setelah tahu hanya ditransfer Rp1.500.000. Bayu yang terlalu antusias dibuat tidak fokus oleh Rendra saat diperlihatkan bukti palsu transfer yang dibuat Niko.
Saat Bayu akan langsung mengecek di aplikasi M-Banking, Rendra menghadirkan salah satu pegawainya yang sangat cantik dan seksi. Pegawainya itu menyuruh Bayu tanda tangan terlebih dahulu. Hari itu Rendra lebih awal, dia ingin di samping Ara. Mampir membeli bakso di kedai yang menjadi tempat kencan pertama kali. Sepertinya Bayu belum menyadari, Pak. Sudah 4 jam berlalu, dia tidak datang kembali ke kantor. Kata Niko. Mungkin dia lupa mengecek jumlah saldo. Entahlah. Aku tidak peduli. Sahut Rendra, yang sebenarnya juga heran, kenapa Bayu tidak mendatangi dirinya. Mobil yang dikemudikan Niko meluncur di jalanan basah. Rendra sempat melihat truk yang terguling dengan puluhan karung-karung beras yang tumpah. Tidak jauh dari truk, ada mobil yang terbalik. Berasnya tercecer di jalanan. Komentar Niko setelah melewati tempat terjadinya kecelakaan. Semoga tidak ada korban jiwa. Gumam Rendra. Mobil memasuki area perumahan dan memperlambat kecepatan. Rumah-rumah besar yang tampak sepi. Pohon-pohon di kanan kiri jalan menaungi jalanan. Rendra turun begitu mobil berhenti di depan garasi rumah. Lelaki itu disambut gadis kecil yang berlari memeluknya. Papa. Zora merangkul leher Rendra. Zora sedang apa? Main petak umpet sama Bikwati. Zora melorot turun dari gendongan Rendra, berlari bersembunyi di balik tirai jendela. Bu Ara di mana, Bikwati? Tanya Rendra. Di kamar, Pak. Bu Ara seharian hanya di kamar. Makan pun cuma habis sedikit. Ujar Bikwati. Rendra menaiki undakan anak tangga. Langkah kakinya panjang-panjang menuju kamar. Ara berpaling saat Rendra masuk. Kau sudah pulang? Tanya Ara. Iya. Rendra melepas jasnya. Bagaimana harimu? Masih buruk. Ara menukas. Dilihat dari penampilannya yang masih mengenakan piyama, rambut dikucir asal, wajah yang murung, Ara memang belum bisa keluar dari rasa trauma atas kejadian kemarin. Kamu tidak bersalah, Ara. Bayu yang melakukan hal tersebut sehingga mobil mundur. Rendra berjongkok di depan Ara yang tengah duduk di kursi. Rendra sudah mengatakan semalam, tetapi dia perlu mengulanginya lagi. Ara mendesah pelan. Menundukkan kepala menempelkan dahinya ke dahi Rendra. Rasa berdebar hebat karena ketakutan masih ada, Ren. Aku beli bakso di warung favoritmu. Kata Rendra. Aku tidak lapar. Tolak Ara, dia menegakkan tubuhnya. Rendra mengambil sisir di meja rias, lantas duduk di belakang Ara. Menarik pelan karet. Rendra mulai menyisir rambut istrinya. Bayu sudah memberikan izin adopsi. Kamu pasti memberikan uang. Iya, kan? Ara hafal dengan tabiat Bayu yang serakah. Hanya sedikit. Rendra mulai mengepang rambut Ara, gerak tangannya sangat kaku. Tidak mungkin sedikit. Kata Ara. Yuk, makan dulu. Aku lapar. Rendra mengajak Ara. Kamu tidak boleh sakit, kasihan aku dan Zora. Tidak ada yang memperhatikan. Manja. Desis Ara, menahan senyum. Perempuan itu beranjak dari duduknya. Rendra merangkul bahu Ara, keduanya berjalan menuju ruang makan. Rendra menanyakan setiap hari Zora sekolah. Hanya 2 kali dalam seminggu. Hari Senin dan Rabu. Jam 9 sampai jam 10. Jawab Ara. Kamu pasti lupa. Maaf, sayang. Kali ini aku tidak akan lupa. Rendra menarik kursi untuk Ara supaya duduk. Terima kasih, Ren. Ucap Ara kala Rendra menyajikan semangkuk bakso. Terima kasih juga sudah ada di dalam kehidupanku. Terima kasih sudah mau membelikan bakso. Itu maksudku. Aku tahu. Kadang obrolan kita tidak nyambung. Ara mengerucutkan bibirnya. Di saat sedang makan, Vina memberitahu bahwa Pak Roland datang membawa perhiasan.
Ara pun beranjak dari kursi meja makan, menemui partner kerjanya yang sudah berusia 50 tahun. Pak Roland tidak lama menemui Ara. Lelaki itu langsung pergi setelah mengantar perhiasan. Ara memperhatikan detail perhiasan kalung choker milik Diana. Sempurna. Kamu perlu asisten, Ara, supaya bisa membantumu. Saran Rendra yang sedang menyetir mobil. Dia mengantar Ara ke rumah Diana. Aku masih bisa menangani sendiri, kata Ara. Kamu ikut kompetisi lagi? Iya, Rendra. Aku ingin ikut yang skala internasional. Terlalu percaya diri ya. Percaya diri itu yang dibutuhkan. Timpal Rendra. Kalau menang, aku ditraktir apa nih? Bakso lagi, mau? Rendra dan Ara sama-sama tertawa. Mengingat momen manis kala mereka belum menikah. Saat memasuki perumahan yang sangat dikenal, Rendra mengembuskan napas panjang. Nomor berapa rumahnya? 23B, Blok Vicenta. Kepala Rendra menoleh sebentar. Tidak salah. Tidak salah kok. Ara kembali membaca di buku catatannya. Namanya siapa yang pesan? Tanya Rendra. Diana. Rendra mengembuskan napas lagi. Dia mengenal siapa Diana, yang merupakan ibu kandung Max. Dulu, dirinya sering menginap di kediaman Diana. Karena kehilangan sosok ibu, Rendra sangat dekat dengan ibunya Max dan menganggap sebagai ibunya sendiri. Akan tetapi, sejak terjadi peristiwa yang memuakkan, Rendra menutup komunikasi dengan orang-orang yang dekat atau berhubungan dengan Max. Kediaman Diana tidak banyak berubah. Rendra memutuskan ikut menemui Diana. Sebenarnya sangat tidak mudah masuk ke dalam rumah. Rumahnya mirip rumah ala perkebunan di telenovela. Komentar Ara. Tetapi tidak ada kudanya. Timpal Rendra. Mereka berdua disambut asisten rumah tangga dan dipersilakan duduk di ruang tamu. Rendra tersenyum sinis melihat foto pernikahan Malaya dan Max. Ara yang juga melihat foto tersebut cukup terkejut. Dia kemudian menatap Rendra. Kamu kenal Bu Diana? Iya, dia sahabat dekat mamaku. Jawab Rendra. Harus. Selamat siang. Sapaan Diana memotong ucapan Ara. Lalu, Diana mematung saat melihat Rendra. Kau? Kebetulan akhir pekan, aku mengantar istriku, Tante Diana. Kata Rendra. Kota Jakarta aku pikir cukup luas, setelah lama tidak bertemu. Ara, aku tunggu di luar. Rendra berlalu dari ruang tamu. Sementara Diana masih bengong berdiri. Bu Diana, ini perhiasannya. Ara mengeluarkan kotak perhiasan berwarna biru tua. Aku tidak mengira Rendra adalah suamimu. Dulu kami. Diana mendesah lirih. Mengingat kenangan bersama Rendra dan Max. Kita lupakan masa lalu. Imbuhnya. Diana menyukai hasil kerja Ara. Dia mengundang Ara dan Rendra ke pesta hari jadi pernikahan, namun secara halus Ara menolak. Karena tidak ingin membuat Rendra lama menunggu, Ara segera berpamitan. Juga karena situasi yang tidak mengenakan. Mau mampir kemana? Tanya Rendra begitu Ara masuk ke mobil. Ke toko pakaian anak-anak, beli kaos kaki untuk Zora. Sahut Ara sembari memasang sabuk pengaman. Tante Diana tahu kamu desainer perhiasan dari mana? Deal? Rendra cukup penasaran. Katanya dari AJ dan putranya yang merekomendasikan. Sedetik kemudian, Ara menyadari kebodohannya. Oh, dari Max. Ucap Rendra, pelan. Apa diam-diam Max mengikuti kehidupannya? Ara memperhatikan jalanan dari balik kaca jendela. Suasana menjadi tidak nyaman. Rendra terlihat sangat kesal. Kamu sangat membenci Max sampai sekarang. Apa Malaya masih di hatimu? Karena kalau tidak, kamu sudah ikhlas atas peristiwa lalu. Kata Ara cukup pelan, tapi terdengar jelas.
Tidak ada perasaan apa-apa pun, Ara. Kamu salah paham. Sahut Rendra. Ara terdiam kembali. Mencoba memahami sakit hati Rendra pada Max. Maaf, Rendra. Tetapi benar ucapanmu, Ara. Sekarang aku mempunyai kamu dan Zura. Seharusnya aku tidak terjebak terus di masa lalu. Rendra memegang tangan Ara sebentar. Lastri terduduk lemas di ruang tunggu Ayu. Perempuan berusia 60 tahun itu menangis, meratapi nasib Bayu. Anak pertamanya mengalami cedera serius pada kepala, tulang pinggul, dan kaki kanan yang hancur. Lastri kebingungan mencari biaya operasi. Karena tidak ada uang sepeser pun. Sedangkan Bayu tidak mempunyai asuransi yang lain. Bu, minum dulu. Dewi menyodorkan teh hangat dalam gelas sekali pakai. Tangan kanan Lastri menyambut gelas teh yang diulurkan Dewi. Dewi duduk di sebelah Lastri. Jalan satu-satunya menggadaikan rumah atau menjualnya. Ibu tidak setuju, nanti kita tinggal di mana? Sahut Lastri. Kamu tidak tahu PIN kartu ATM milik Bayu. Aku pikir tabungan Mas Bayu tidak akan mencukupi, Bu. Ibu bisa datang ke bank. Siapa tahu bisa dibantu oleh mereka. Sebagian hasil jual rumah bisa dibelikan rumah yang lebih kecil. Ujar Dewi, perempuan itu menghela napas. Bu, sebaiknya kita minta maaf pada Mbak Ara. Kita butuh uang untuk operasi, Dewi. Bukan minta maaf. Lastri mendengkus marah. Aku hanya berpikiran yang terjadi pada kita akibat perbuatan dan perlakuan kita pada Mbak Ara. Imbuh Dewi. Memang kita berbuat apa pada Ara? Lastri mencebik. Tangannya menonyor kepala Dewi. Ibu itu sedang pusing, tidak butuh ceramah. Ekor mata Lastri melihat Danu di ujung koridor yang panjang. Dia pun berjalan cepat mengejar menantunya yang sedang mendorong kursi roda. Danu, akhirnya aku bertemu denganmu. Lastri menghadang Danu, perempuan tua itu memicingkan matanya melihat sosok wanita muda di kursi roda. Siapa dia? Istriku, Bu. Danu menjawab enteng. Apa? Lastri bagai tersengat listrik. Kau benar-benar keterlaluan. Mana tanggung jawabmu pada Dewi yang sedang hamil? Ya, mau bagaimana lagi? Pendapatanku tidak cukup. Sahut Danu. Maaf, aku tidak bisa lama-lama. Kami harus pulang. Selesaikan dulu urusanmu dengan Dewi, dan ibu saja yang urus. Danu mendorong kursi roda menjauh dari Lastri. Lastri sangat marah karena sikap Danu yang menduakan Dewi. Lastri hanya bisa memandang Danu. Saat ini, putranya sedang meregang nyawa, putrinya diselingkuhi suami. Tetapi, Lastri tidak mau introspeksi diri. Dewi, kenapa diam saja melihat Danu? Harusnya kamu minta duit. Jangan lelet gitu. Omel Lastri. Males. Lastri menarik napas dalam-dalam. Dia mondar-mandir dengan pikiran yang buntu. Lalu, dia teringat Gisel. Dewi, ibu pergi dulu. Kalau ada apa-apa, tolong kabari ibu. Mau kemana, Bu? Tanya Dewi. Cari uang buat biaya operasi, bodoh. Maki Lastri. Bermodal kenekatan dan rasa tidak tahu malu. Lastri menggunakan ojek online menuju kediaman keluarga Ardawangsa. Dia tadi sudah mengirimkan pesan ingin bertemu, dan Gisel menyuruhnya datang. Kediaman itu besar dan mewah, membuat Lastri takjub. Rasanya bangga mempunyai menantu kaya raya. Sayang sekali Bayu sangat bodoh. Lastri disuruh penjaga rumah menunggu di teras. Dia merasa disepelekan karena sudah menunggu selama 10 menit. Hai, Bu Lastri. Gisel muncul dari dalam rumah. Ada apa ingin bertemu? Kenapa tidak lewat pesan saja? Lebih baik bicara langsung, Nak Gisel. Begini, Bayu mengalami kecelakaan dan butuh biaya operasi. Ucap Lastri hati-hati. Ibu minta bantuanku? Gisel memasang senyum mengejek.
Kami sudah berpisah walaupun belum resmi. Proses perceraian masih berlanjut. Kami tidak ada hubungan apa-apa. Tolonglah, Giselle. Demi waktu indah kalian. Lastri memohon, memasang wajah memelas. Waktu indah yang mana? Putramu itu tidak tahu diri, sudah parasit ditambah selingkuh pula. Aku tidak bisa membantu. Bu Lastri bisa open donasi, kata Giselle. Tapi dibutuhkan segera. Giselle masuk ke rumah. Tidak memedulikan Lastri. Manusia tidak punya perasaan, gerutu Lastri. Tidak punya rasa kemanusiaan. Bab 34, mau kopi. Lastri terpaksa meminjam uang pada rentenir dengan jaminan sertifikat rumah. Karena menjual rumah tidak bisa secepat yang dia bayangkan. Walaupun begitu, dia tetap memasang iklan. Bayu belum sadar pasca operasi pada kepala, pinggul, dan amputasi kaki kanan. Kondisinya tidak stabil. Kalaupun bisa melewati masa kritis, lelaki itu akan mengalami kelumpuhan akibat cedera parah. Mengetahui hal tersebut, Lastri antara sedih dan marah. Lastri terpaksa meminjam uang pada rentenir dengan jaminan sertifikat rumah. Karena menjual rumah tidak bisa secepat yang dia bayangkan. Walaupun begitu, dia tetap memasang iklan. Bayu belum sadar pasca operasi pada kepala, pinggul, dan amputasi kaki kanan. Kondisinya tidak stabil. Kalaupun bisa melewati masa kritis, lelaki itu akan mengalami kelumpuhan akibat cedera parah. Mengetahui hal tersebut, Lastri antara sedih dan marah. Masa tuanya akan dihabiskan merawat Bayu. Bu, ada tanya rumah. Katanya tertarik mau dibeli, kata Dewi menunjukkan pesan di ponsel. Katanya mau lihat kondisi rumah sekarang juga. Balas saja, bisa. Ibu akan tunggu di rumah, ujar Lastri merasa penuh harapan. Karena bunga rentenir cukup banyak setiap bulan. Sudah, Bu, namanya Pak Ridwan. Ya, udah. Jaga Bayu. Ibu pulang dulu. Mudah-mudahan hari ini rumah laku. Dewi merasa sedih karena kehilangan rumah yang penuh kenangan. Kondisi yang makin tidak bisa diduga, dia harus merelakan rumah itu. Setelah menempuh perjalanan selama 30 menit, Lastri sampai di rumahnya. Perempuan itu tidak segera masuk memandangi tempat tinggalnya yang akan segera berpindah ke pemilikan. Ada rasa berat hati. Tetapi tidak ada pilihan lain. Bu Lastri? Lastri menoleh ke belakang. Seorang lelaki yang rapi dan masih muda tersenyum ramah. Pak Ridwan ya? Iya. Saya baca iklan baris di koran, kata Ridwan. Dan tertarik. Silakan masuk kalau ingin melihat kondisi dalam rumah. Lastri membuka pintu rumah, mempersilakan Ridwan. Lelaki itu mengedarkan pandangannya. Kepala mengangguk-angguk. Kediaman milik Lastri lumayan besar dengan 3 kamar tidur. Ada halaman belakang rumah yang bisa dijadikan kebun kecil. Saya tertarik membeli rumah ini, Bu Lastri, ucap Ridwan. Benarkah? Sertifikat rumah ini ada di rentenir. Tidak apa-apa, nanti kita tebus bersama. Bagaimana kalau sekarang saja? Biar urusan cepat selesai. Jumlah pinjaman ke rentenir 100 juta, belum bunganya, kata Lastri. Tidak apa-apa. Sebenarnya Lastri dibuat heran, ada pembeli rumah seperti membeli kerupuk. Ridwan selalu mengatakan tidak apa-apa, penampilan Ridwan pun sangat berkelas. Apa mungkin orang seperti dia tinggal di kawasan perumahan padat? Kenapa tidak beli unit apartemen saja? Ingin segera ditempati, ya? Tanya Lastri. Iya, untuk saudara dari kampung, jelas Ridwan. Oh. Hari itu juga, sertifikat rumah Lastri ditebus oleh Ridwan. Lastri diminta datang ke kantor notaris yang sudah ditunjuk Ridwan 3 hari lagi, setelah memastikan berkas-berkas untuk menyelesaikan proses jual beli rumah. Ridwan juga mengancam jika Lastri mengingkari kesepakatan. Lastri yang sudah berada di rumah sakit lagi, memandangi Bayu.
merasa iba dengan kondisi putra sulungnya itu. Termasuk cepat banget ya, Bu. Baru pasang iklan 3 hari udah laku. Biasanya butuh waktu lama. Komentar Dewi. Kita dimudahkan jalannya. Kamu lihat sendiri, kan? Ini semua tidak ada hubungannya dengan arah sialan itu. Gerutu Lastri. Katanya dia desainer perhiasan, tetapi mana hasil karyanya? Paling itu hanya pencitraan yang dibuat oleh suaminya yang kaya. Mbak Ara pernah jadi trending di sosial media karena menang lomba desain, Bu. Kata Dewi. Halah, dia menang karena ada orang dalam. Selama ini dia hanya bisa buat rempeyek dan donat. Lastri memonyongkan bibirnya. Ara melihat alat tes pack di tangan kiri. Masih siang, dia akan melakukan tes besok pagi saja. Supaya lebih akurat. Dia menyimpan kembali alat tes pack ke laci bersamaan dengan masuknya Rendra dan Zora ke kamar. Sudah siap, Bunda? Tanya Rendra yang mengarahkan pandangannya pada tangan Ara yang memegang gagang laci meja. Sudah dari tadi. Sahut Ara. Kita mau kemana? Mal, Bunda. Zo mau main. Juga makan ayam goyeng. Zora yang menjawab. Ayo, Papa. Zora menarik tangan kanan Rendra karena sudah tidak sabar. Ara meraih tasnya, berjalan di belakang Rendra dan Zora. Mereka bertiga masuk ke mobil yang akan dikemudikan Rendra. Ara baru menyadari terlambat datang bulan. Karena sibuk dengan urusan pekerjaan dan kompetisi yang dia ikuti. Apa dirinya hamil? Apa yang kamu pikirkan? Rendra melihat ekspresi wajah Ara yang agak gelisah. Aku belum menemukan ide. Ingin membuat anting gelang atau kalung atau cincin. Kilah Ara. Sepertinya kamu butuh waktu untuk menyendiri. Timpal Rendra yang fokus menyetir. Ara menggigit bibir bawahnya. Menahan diri tidak bercerita bahwa dirinya telat menstruasi. Yang mungkin saja sedang mengandung. Tuh, kan? Kamu terlihat gelisah. Komentar Rendra lagi. Sepertinya aku butuh es krim rasa coklat. Celetuk Ara. Zora juga mau es krim. Sahut si kecil yang duduk di belakang. Ara, nanti malam jam 7 aku harus berangkat ke Bali. Ada konferensi bisnis tahunan. Kata Rendra. 3 hari. Atau kalian berdua mau ikut? Aku tidak bisa, ada desain untuk Novarak yang belum selesai. Ara menukas. Mobil yang dikemudikan Rendra memasuki lobi mal. Dia menggunakan jasa valet parking. Ketiganya lantas berjalan masuk ke pusat perbelanjaan tersebut. Langsung menuju tempat bermain. Ara duduk memperhatikan Rendra dan Zora yang sedang merangkak menyusuri lorong yang kanan kirinya terbuat dari jaring, lalu meluncur di perosotan yang berakhir di kolam bola. Selama 1 jam mereka bermain. Setelah itu, makan ayam goreng di restoran cepat saji, sesuai permintaan Zora. Sebenarnya Rendra masih ingin mengajak istri berserta anaknya menghabiskan waktu bersama. Karena Rendra sering pulang malam. Sesampainya di rumah Ara memandikan Zora terlebih dahulu karena hari sudah sore. Tidak seperti biasanya, Ara mulai kecapekan. Dia duduk terengah di kursi kecil. Bu Ara, kenapa? Tegur Bikwati. Hanya kelelahan, mungkin tadi habis muter di mal. Sahut Ara, kemudian meminta bantuan Bikwati supaya menyisir rambut Zora. Kalau saya lihat-lihat Zora makin ada kemiripan dengan Pak Arindra. Bikwati mengeluarkan pendapat. Begitu, ya? Ara menatap wajah Zora. Putrinya sangat mirip dengan dirinya. Ara keluar dari kamar Zora menuju kamarnya sendiri. Rendra baru saja keluar kamar mandi, hanya handuk kecil yang melilit bagian pinggang ke bawah. Walaupun setiap hari melihat tubuh suaminya, namun kali ini terlihat sangat atraktif. Rambut yang basah dan badan yang setengah telanjang. Kenapa bengong di situ? Tidak apa-apa. Ara berjalan ke arah tempat tidur. Berpura-pura merapikan bantal. Sebenarnya tidak ingin berpisah.
Ungkap Ara, suasana hatinya berubah melankolis. Rendra yang sedang mengenakan celana panjang memandang Ara. Hanya 3 hari, sayang. Aku tahu. Sejak menikah aku terbiasa bersamamu. Hanya itu. Ara menghela napas. Dia sendiri juga bingung kenapa tiba-tiba menjadi perempuan manja. Rendra duduk di sebelah Ara. Aku akan menelepon setiap malam. Oke. Jangan lirik-lirik. Namanya juga punya mata, sayang. Kedua tangan Ara melingkar di pinggang Rendra, menyarangkan wajahnya di dada sang suami. Rendra merasa istrinya sedang memikirkan sesuatu karena sedari tadi sedikit tidak fokus. Namun, dia tidak ingin mengorek lebih dalam. Biasanya perempuan yang menjelang menstruasi akan berubah-ubah suasana hatinya. Ini LDR kita untuk pertama kalinya. Mungkin suatu hari nanti. Aku akan pergi selama 1 minggu. Bukan LDR, Rendra. Kamu hanya pergi untuk urusan pekerjaan selama 3 hari, bukan 3 tahun. Kalau 3 tahun, aku pasti sudah ngintil kayak anak bebek. Cetus Ara panjang lebar. Tumben manja banget nih. Goda Rendra. Ara mengeratkan pelukannya, menghidu wangi parfum Rendra. Garis itu makin lama makin berwarna merah pudar. Ara ingin menutup mulutnya sendiri karena bahagia. Kedua matanya berkaca-kaca. Tangan kanannya menyambar ponsel, ingin memberitahu Rendra. Niatnya itu urung, lebih baik memberikan kejutan jika Rendra sudah pulang. Ketukan pintu kamar membuat fokus Ara teralihkan. Dia yang masih mengenakan bathrobe membuka pintu. Iya, Vin. Hanya sekadar mengingatkan bahwa pagi ini kita ke kantor notaris. Kata Vina. Oh, aku hampir lupa. Jam 9 kan? Iya. Oke. Ara menutup pintu kamar. Pagi itu, dia sangat bahagia karena tengah mengandung. Ara segera berganti pakaian. Mengenakan kemeja putih yang dipadankan celana berwarna oranye muda merepresentasikan keceriaan di hatinya. Perempuan itu lantas keluar, mengajak putrinya sarapan. Zora sedang rewel, dia ingin dibelikan boneka saat itu juga. Toko belum buka. Boneka Zora sudah banyak. Kenapa mau beli lagi? Belum ada boneka kuda. Nanti siang kita ke toko boneka. Sekarang, habiskan makanannya. Ara mengusap rambut putrinya. Mama ada pekerjaan, Zora sama Bikwati. Gadis kecil itu menganggukkan kepalanya. Ditemani Vina sebagai sopir, Ara menuju kantor notaris. Sekitar seminggu yang lalu, dia diberitahu Rendra bahwa Bayu mengalami kecelakaan. Lastri mendatangi Gisel untuk meminjam uang, tetapi ditolak. Ketika asisten pribadi Rendra memberikan informasi bahwa rumah Lastri dijual, Ara berminat membelinya. Rumah yang dari awal tidak pernah menerima dirinya. Lastri selalu menyuruh Ara di dapur saat ada acara. Lastri yang selalu menghina karena penampilan dan pekerjaan Ara yang berdagang keliling. Masa-masa yang menyedihkan. Kita harus mengikhlaskan rumah, Bu. Kata Dewi yang melihat keraguan Lastri. Bukannya ibu sudah sepakat? Jangan ajari ibu tentang ikhlas, Dewi. Sembur Lastri. Kamu cari rumah yang lebih murah, kecil tidak apa-apa. Sisanya buat makan. Oh ya, Tuhan, sebentar lagi kamu lahiran. Apa yang kalian bicarakan? Bayu yang sudah sadar bertanya lirih. Rumah dijual, Mas. Untuk biaya rumah sakit. Jelas Dewi. Lelaki yang tidak berdaya itu hanya bisa memejamkan matanya. Dia terbangun dalam kondisi yang mengenaskan. Sekarang ditambah rumah yang dijual. Lastri meninggalkan kamar rawat dengan wajah bersungut-sungut. Memikirkan beban hidup. Dengan menggunakan jasa ojek online, dia ke kantor notaris. Lastri masuk ke bangunan kantor yang kelewat bagus. Untung saja ada Ridwan yang sudah menunggu. Bu Lastri terlambat. Komentar Ridwan. Bos, saya tidak akan suka. Maaf, tapi cuma terlambat 15 menit. Kata Lastri yang berjalan di belakang Ridwan. Kok, bos kamu?
bukannya kamu yang beli. 15 menit adalah waktu, Bu. Bagi orang kaya dan orang-orang yang bekerja itu sangat berarti. Sahut Ridwan, kemudian menjelaskan bukan dirinya yang membeli rumah Bu Lastri. Bosmu pasti tipe bos botak dan perut gendut, juga galak. Sungut Lastri. Ridwan hanya tersenyum miring. Dia membuka pintu ruangan lebar-lebar. Mempersilakan Lastri masuk. Di dalam ruangan bernuansa hitam dan abu-abu. Duduk seorang perempuan yang sibuk dengan berkas, juga lelaki berjas rapi. Lastri melihat perempuan satu lagi yang berdiri di dekat jendela, membelakangi dirinya. Rambut perempuan itu sangat indah, panjangnya hampir menyentuh pinggang. Lebat dan hitam. Silakan duduk, Bu Lastri. Ridwan menunjuk sofa tunggal yang kosong. Iya. Lastri berjalan pelan-pelan menuju sofa empuk. Dia duduk dan mengedarkan pandangannya. Ridwan, mana bosmu? Tanyanya setengah berbisik. Ridwan menunjuk perempuan yang berdiri di dekat jendela. Bu Aranina Ardawangsa. Hah? Lastri melongo melihat perempuan itu membalikan badan. Tidak mungkin. Ternyata bukan pria botak dan gendut. Tetapi Ara yang sangat cantik dan berkelas. Selamat pagi, Bu Lastri. Mau kopi? Supaya tenang. Ara mengulas senyum. Bab 35, bertemu Max. Ara duduk di seberang Lastri. Memperhatikan ekspresi mantan mertuanya antara terkejut, marah, dan melongo. Ara meminta Ridwan membuatkan 2 cangkir teh. Untuk apa kamu membeli rumahku? Kau sudah punya rumah besar dan indah milik suamimu. Tanya Lastri yang berpikiran ingin membatalkan kesepakatan. Namun, memikirkan tidak mudah menjual rumah, dia menjadi bimbang. Untuk investasi dong, Bu. Jawab Ara. Aku sangat membencimu. Ungkap Lastri. Wah, ternyata kita samaan. Aku juga membencimu dan 2 anakmu. Bagaimana kabar Bayu? Ara menatap lawan bicaranya. Lastri tergagap. Tidak mungkin mengatakan bahwa Bayu sekarang lumpuh dan cacat. Dia sudah sadar. 2 cangkir teh disajikan Ridwan di atas meja. Ara meraih pegangan cangkir tersebut. Menghirup aroma wangi teh, lalu menyesap perlahan. Lastri geram dengan sikap Ara yang sombong. Dia mendecakkan lidahnya. Kamu bisa membeli rumahku karena suamimu yang kaya raya. Sindir Lastri. Ara menurunkan cangkir. Tanpa bantuan suamiku, sebenarnya aku bisa membeli rumahmu, Bu Lastri. Klien-klienku orang kaya. Ara menjeda sebentar, lantas melanjutkan. Tetapi, aku lebih memilih menggunakan uang suamiku. Rendra memberikan semua akses, memberikan fasilitas, memberikan uang belanja tidak terbatas. Tidak seperti anak lelakimu. Hanya benalu. Lelaki yang tidak bertanggung jawab pada anak dan istrinya. Lastri ingin menyanggah. Tidak rela Bayu dibandingkan dengan Rendra. Dia akhirnya menutup bibirnya karena kenyataannya Bayu memang seperti itu. Dulu, uang gajian Bayu sebagian besar untuk dirinya dan Dewi. Silakan diminum tehnya, Bu Lastri. Sebelum kita menyelesaikan urusan akad jual beli tanah. Kata Ara. Kedua mata Lastri memandangi cangkir teh. Beralih pada Ara karena dia ragu. Apa Bu Lastri pikir ada racun di teh? Ara menaikkan kedua alisnya. Siapa yang takut? Dengkus Lastri, dia meraih cangkir teh, menghabiskan sampai tidak tersisa. Ara puas membuat Lastri tidak berkutik dan tidak berdaya. Dia tahu bahwa Bayu mengalami kelumpuhan dan kehilangan kaki kanan. Bayu membuka matanya, setiap bangun masih terasa nyeri di seluruh tubuhnya. Dia marah kepada Tuhan, kenapa tidak diambil nyawanya, ketimbang hidup penuh penderitaan. Bayu hanya bisa menggerakkan tubuh pinggang ke atas. Dewi, Dewi. Panggilnya dengan suara parau. Tolong, aku haus. Dewi berdiri, mengambil segelas air putih.
Membantu Bayu minum menggunakan sedotan. Mas, ini akibat menyakiti mantan istri dan anak. Sindir Dewi. Tangan kanan Bayu mendorong gelas. Dia memandangi Dewi penuh rasa kesal dan marah. Kamu juga melakukan hal yang sama, Dewi. Tukas Bayu. Kita membuat Aras sengsara. Dewi terdiam. Apakah sebentar lagi giliran dirinya menerima pembalasan? Dewi terduduk lesu, pikiran buruk mulai melintas. Setelah dicampakkan Danu, apa yang akan menimpa? Lastri membuka pintu kamar rawat inap dengan kasar. Memandangi kedua anaknya satu persatu. Sudah selesai urusannya, Bu? Tanya Dewi. Ternyata Ara yang membeli rumah. Lastri duduk di ranjang pasien yang kosong walaupun sudah ada tanda peringatan dilarang duduk. Dasar perempuan sombong. Mentang-mentang kaya. Ibu menolak, kan? Dewi bertanya lagi. Terpaksa ibu melanjutkan kesepakatan. Maju kena mundur kena. Jawab Lastri. Bayu pun merasa terhina. Mantan istri yang selalu dia pandang sebelah mata. Menjadi perempuan kaya dan berprestasi, didukung suami seperti seorang Rendra. Ya, karena kita butuh. Seloroh Dewi. Membiayai kebutuhan anak lelakimu yang sekarang tidak berguna sama sekali. Dewi. Geram Bayu, dia meringis karena nyeri karena berteriak. Kamu juga tidak berguna dengan perut buncitmu. Setidaknya aku bisa berjalan, Mas Bayu. Balas Dewi. Sudah, Dim. Kalian berdua hanya merepotkan saja. Hardik Lastri. Jangan bertengkar terus. Rendra memperhatikan wajah istrinya yang terlihat di layar ponsel. Entah mengapa, Ara lebih cantik dan menarik. Ada aura yang tidak bisa diterjemahkan. Mungkin karena sudah 2 hari tidak bertemu langsung. Bagaimana urusan rumah Lastri? Hampir selesai. Ara meletakkan pensil. Apalagi yang ingin kamu beli? Rendra. Wajah Ara memasang wajah serius. Kemarin hanya ingin menuntaskan rasa sakit hati pada keluarga Bayu. Aku serius, Ara. Kamu bisa menggunakan uangku untuk apa saja. Kamu bahagia, aku bahagia. Ucap Rendra. Kamu terlihat tampan dan rapi. Mau keluyuran kemana malam-malam? Rendra tergelak sebentar. Aku diajak beberapa teman nongkrong di restoran. Bukan klub. Kalaupun ke sana, aku hanya minum soda. Kadang membuat koneksi, kita harus sedikit mengikuti mereka. Dengan batasan tentunya. Aku percaya padamu, Ren. Kalau main-main aku sudah siapkan tongkat bisbol. Memukul dengkulmu itu. Rendra terdiam, kembali mengamati wajah Ara intens. Dia kemudian berpamitan karena sudah terlambat. Selamat malam. Nikmati waktumu. Ara memberikan cium jauh. Tangan kanan Rendra berpura-pura menangkap dan merapatkan di pipi. Tidak terasa, sayang. Godanya. Namanya juga lewat angin. Oke. Jangan tidur larut malam. Salam buat Zura. Rendra menutup panggilan video. Beranjak dari duduknya. Lelaki yang mengenakan kemeja coklat muda itu keluar kamar hotel. Menggunakan lift turun ke lobi. Langkahnya menuju restoran yang berada di luar hotel. Menyusuri trotoar dengan derap cepat. Dia tiba di restoran bernuansa kental khas bangunan Bali. 5 orang lelaki sudah menunggu di ruangan VIP, yang membuat Rendra terperanjat ada Max di antara mereka. Rendra tahu, Max juga mengikuti konferensi bisnis. Tetapi selama 2 hari terakhir, Rendra menjaga jarak. Tidak mungkin dia berbalik, karena ada teman-temannya yang lain. Rendra juga bukan pengecut. Teringat ucapan Ara. Melupakan kejadian masa lalu yang tidak berarti lagi untuk masa depan. Aura pengantin baru masih terlihat ya, Rendra? Komentar Rafael. Pasti masih hangat-hangatnya. Tetap hangat walaupun kami sudah menua. Tukas Rendra.
Rendra sudah menemukan perempuan yang tepat. Dia tidak pernah ke klub lagi. Hidupnya jadi lurus. Cibir Calvin. Kalau aku tidak betah bertahan dengan satu perempuan. Rendra tersenyum sinis. Kadang menjadi lebih baik menjadi bahan olokan. Rendra hanya berusaha menjadi suami yang baik bagi Ara dan sosok ayah yang bertanggung jawab untuk Zora. Obrolan mereka diselingi makan malam dan wine. Rendra tidak menyentuh minuman beralkohol itu. Dia memilih jus buah dan air putih. Saat selesai makan, para lelaki itu ingin melanjutkan di klub malam. Dan Rendra tidak mau ikut. Ya, Tuhan. Lama-lama kamu jadi kayak biksu suci. Ledek Calvin. Tipe suami-suami takut istri ya, Rendra? Terserah kalian, deh. Jangan mabuk dan pulang pagi. Besok ada Pak Menteri yang menutup acara. Kata Rendra. Iya, Pak Ustadz. Sindir Calvin lagi. Rendra berjalan kembali ke hotel. Malam sudah menunjukkan pukul 11. Apa kabar, Ren? Sapa Max yang berjalan di belakangnya. Baik. Kau bisa lihat sendiri. Kamu terus menghindar. Rendra tertawa getir. Tidak ada yang perlu kita bicarakan. Apa istrimu suka kalung yang aku kirim? Pertanyaan itu membuat langkah Rendra seketika berhenti. Dia memutar tubuhnya sehingga berhadapan dengan Max. Aku kebetulan sedang membeli perhiasan buat Mama. Melihat kalung berbandul inisialah, aku teringat istrimu yang cantik. Kedua tangan Rendra mengepal. Apa tujuanmu, Max? Tidak ada, Rendra. Itu hanya ucapan selamat atas pernikahan kalian. Jangan berpikiran negatif. Jawab Max. Aku bukan Max yang dulu, Ren. Yang mengikuti hasrat sesaat yang akhirnya terjerembab dalam kubangan. Bersama perempuan egois. Kau harus mengucapkan terima kasih, karena secara tidak langsung aku menyelamatkan kamu dari Malea. Yang benar saja, Max. Rendra memilih tidak melanjutkan pembicaraan. Melanjutkan langkahnya. Dia tidak khawatir pada Max. Dia percaya pada istrinya. Karena Ara bukan perempuan seperti Malea.